Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heli Wahyuni Mamonto dari jurusan akuntansi kelas C. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang mapping penelitian dengan analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Selamat menonton. Analisis regresi sederhana. Apa sih analisis regresi sederhana itu? Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan permodelan hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Jadi, dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada linear X akan diikuti oleh perubahan variabel Y secara tetap. Selanjutnya adalah judul penelitian yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu pengaruh potensi pajak hotel kategori rumah kos terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Gorontalo pada tahun 2021. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 1, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pajak hotel kategori rumah kos berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Gorontalo. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh potensi pajak hotel kategori rumah kos terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Gorontalo. Kita masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Di sini ada hipotesis penelitian, namun sebelum itu kita harus mengetahui apa itu hipotesis penelitian terlebih dahulu. Hipotesis penelitian adalah suatu dugaan sementara terkait dengan masalah dalam penelitian. Dikatakan sementara karena pernyataan yang diberikan masih menggunakan teori-teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta dan data yang nyata. Adapun hipotesis penelitian di sini yaitu diduga terdapat pengaruh potensi pajak hotel di kategori rumah kos terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Gorontalo. Kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Desain penelitiannya seperti ini, yaitu pajak hotel kategori rumah kos sebagai variabel X dan penerimaan pajak hotel sebagai variabel Y. Ini adalah variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari dua, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang bergantung pada variabel lainnya, sedangkan variabel bebas adalah variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Di sini, pajak hotel kategori rumah kos adalah variabel bebas dan penerimaan pajak hotel adalah variabel terikat. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Variabel pajak hotel kategori rumah kos adalah salah satu jenis pajak hotel yang dipungut dari masyarakat yang mempunyai usaha rumah kos. Indikatornya yaitu dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah kamar dikali jumlah hari atau bulan dikali tingkat hunian dan dikali harga rata-rata kamar dengan skala rasio. Sementara itu, variabel penerimaan pajak hotel adalah pajak pelayanan yang disediakan oleh hotel menurut Perda Nomor 1 Tahun 2011. Indikatornya realisasi pajak hotel dibagi target pajak hotel dikali 100% dengan skala rasio. Ada populasi dan sampel. Seperti yang kita ketahui bersama, populasi adalah kumpulan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Di sini populasinya adalah jumlah rumah kos yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo tahun 2019, yakni 241 rumah kos dan laporan realisasi pajak rumah kos dan pajak hotel Kota Gorontalo tahun 2018. Sedangkan sampelnya adalah berdasarkan jumlah populasi ada 36 rumah kos di Kota Gorontalo yang ditemui peneliti yang memiliki data lengkap untuk diukur potensinya. Ada jenis atau sumber data. Jenis atau sumber data itu sendiri adalah subjek di mana data tersebut dapat dikumpulkan. Pada penelitian kali ini
Datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah menggunakan metode uji asumsi publik dan uji normalitas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis statistik deskriptif. Di sini untuk variabel potensi pajak rumah kos, nilai minimumnya adalah 16,00, sedangkan nilai tertingginya atau nilai maksimumnya adalah 17,00. Adapun nilai min atau rata-rata adalah 16,84 dan nilai standar deviasinya adalah 0,015. Nilai rata-rata variabel potensi pajak rumah kos yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data potensi pajak rumah kos di Kota Gorontalo. Untuk variabel pajak hotel memiliki nilai minimum sebesar 20,00 sedangkan nilai maksimum juga 20,00. Nilai rata-ratanya yaitu 20,34 dan nilai standar deviasi 0,015. Nilai rata-rata variabel pajak hotel yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data penerimaan pajak hotel di Kota Gorontalo. Ada hasil uji analisis regresi. Berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai konstanta adalah 19,713 dan nilai koefisien pada potensi pajak rumah kos adalah 0,037. Berdasarkan pada tabel itu dapat disusun persamaan sebagai Y sama dengan 19,713 tambah 0,037X. Berdasarkan tabel itu, keterangannya adalah nilai konstanta sebesar 19,713. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak rumah kos adalah 0, maka penerimaan pajak hotel nilainya sebesar 3,921. Nilai koefisien regresi variabel potensi pajak sebesar 0,037 menunjukkan bahwa rasio potensi pajak rumah kos mengalami kenaikan sebesar 0,01, maka meningkatkan penerimaan pajak hotel sebesar 0,037. Selanjutnya ada hasil uji parsial atau uji T. Dapat kita ketahui setelah melihat tabel ini bahwa nilai T hitung sebesar 28,831 dengan tingkat signifikan 0,000, sementara tingkat signifikan sebesar 0,025 dan derajat kebebasan N kurang K kurang 1, maka diperoleh nilai tabel sebesar 2,228. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung sebesar 28,831 lebih besar dari T tabel 2,228 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti potensi pajak hotel kategori rumah kos berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Gorontalo. Hal ini hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi potensi pajak hotel kategori rumah kos, maka akan semakin tinggi penerimaan pajak hotel di Kota Gorontalo. Oke, yang terakhir ada koefisien determinasi. Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa nilai R adalah 0,994. Menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk dalam kategori korelasi berpengaruh amat kuat karena berada pada interval 0,801000. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak hotel kategori rumah kos berpengaruh sangat kuat terhadap penerimaan pajak hotel.
nilai R² sebesar 0,988. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi potensi pajak hotel kategori rumah kos terhadap penerimaan pajak hotel sebesar 98,8%. Sedangkan sisanya 1,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai mapping penelitian analisis regresi sederhana. Berikutnya kita akan lanjut pada analisis regresi berganda. Sekarang kita akan membahas mengenai analisis regresi berganda. Jika regresi sederhana melibatkan satu variabel independen dan satu variabel dependen, maka regresi berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk judul penelitian pada analisis regresi berganda kali ini adalah pengaruh modal usaha dan penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo pada tahun 2022. Kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Rumusan masalah di sini ada 3, yaitu pertama, apakah modal usaha berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM di Gorontalo? Yang kedua, apakah penggunaan informasi akuntansi berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo? Dan yang ketiga adalah apakah modal usaha dan penggunaan informasi akuntansi berpengaruh pada keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo? Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada 3, yaitu 1. Mengetahui apakah modal usaha berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo. Yang kedua, untuk mengetahui apakah penggunaan informasi akuntansi berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah modal usaha dan penggunaan informasi akuntansi berpengaruh terhadap keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo. Berikutnya kita masuk pada bab 2 atau kajian teori. Untuk hipotesis penelitian pada analisis berganda kali ini, kita memiliki 3 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh modal usaha terdapat keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo. Dan hipotesis ketiga, terdapat pengaruh modal usaha dan penggunaan informasi akuntansi terhadap keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo. Bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada analisis regresi sederhana kali ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu menganalisis adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Desain penelitiannya seperti ini, yaitu modal usaha sebagai X1, penggunaan informasi akuntansi sebagai X2, dan keberhasilan UMKM sebagai variabel Y. Berikutnya adalah variabel penelitian. Seperti yang kita ketahui, variabel terdiri dari 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk analisis regresi berganda, kita memiliki 2 variabel bebas, yaitu modal usaha sebagai variabel X1 dan penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel X2. Untuk variabel terikat yaitu keberhasilan UMKM. Ada tabel definisi operasional variabel. Variabel X1 modal usaha adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, kemudian modal ditekan pada nilai daya beli ataupun kekuasaan menggunakan barang-barang yang ada dalam modal tersebut. Indikatornya 1 ada modal kerja, 2 modal investasi awal, 3 modal operasional, 4 pemanfaatan modal tambahan, 5 hambatan dalam mengakses modal yang diukur dalam skala Likert. Kemudian variabel yang kedua yaitu penggunaan informasi akuntansi. Adalah informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang berguna dalam
pengambilan keputusan ekonomi, dan menetapkan pilihan antara alternatif tindakan. Indikatornya ada 1. Kemudahan akses, 2. Penggunaan informasi operasi, 3. Penggunaan manajemen informasi, dan 4. Penggunaan informasi akuntansi keuangan yang diukur dalam skala Likert. Terakhir ada variabel Y, yaitu keberhasilan UMKM. Adalah keberhasilan dari suatu bisnis dalam mencapai tujuannya yang meliputi untuk meningkatkan pendapatan, volume penjualan, output produksi, serta meningkatkan tenaga kerja di dalam suatu bisnis. Indikatornya 1. Pendapatan bertambah, 2. Kualitas produk bertambah, 3. Peningkatan usaha, dan 4. Perluasan skala usaha yang diukur dalam skala Likert. Ada populasi dan sampel. Untuk analisis berganda kali ini, populasinya adalah para pelaku UMKM yang ada di Gorontalo yang berjumlah 12.892 unit usaha yang diperoleh dari Disnakerkop Kota Gorontalo. Untuk sampelnya, berdasarkan jumlah populasi yang berasal dari data Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM di Kota Gorontalo, maka batas pengambilan sampel berdasarkan rumus dibulatkan menjadi 99 responden. Pada jenis atau sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari survei langsung melalui kuesioner yang dibagikan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner yang disebarkan langsung terkait hal-hal yang mengenai masalah yang akan diteliti dengan alternatif jawaban yang disediakan kepada para pelaku UMKM. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode kuantitatif statistik deskriptif dan pengujian validitas dan reliabilitas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berikutnya ini adalah tabel hasil statistik deskriptif. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa untuk variabel keberhasilan UMKM atau variabel Y memiliki nilai minimum sebesar 12,00 dan nilai maksimum 25,00. Adapun nilai rata-rata atau min pada variabel ini yaitu 20,2424 dengan nilai standar deviasi 2,82153. Nilai rata-rata variabel keberhasilan UMKM yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengidentifikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data keberhasilan UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Selanjutnya untuk variabel modal usaha atau X1. Nilai terendahnya atau nilai minimum adalah 14,00, sedangkan nilai maksimumnya adalah 25,00. Adapun nilai rata-ratanya atau min adalah 20,5354 dengan standar deviasi 2,44663. Nilai rata-rata modal usaha yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya mengidentifikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data modal usaha pada UMKM di Kota Gorontalo. Yang ketiga yaitu untuk variabel penggunaan informasi akuntansi atau X2. Variabel penggunaan informasi akuntansi memperoleh nilai minimum sebesar 12,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00. Adapun nilai min atau rata-ratanya yaitu 20,8485 dan nilai standar deviasinya 2,35330. Nilai rata-rata variabel penggunaan
informasi akuntansi yang lebih besar dibandingkan dengan nilai standar deviasi mengindikasikan bahwa nilai rata-rata tersebut merupakan representasi yang baik untuk menggambarkan seluruh data penggunaan informasi akuntansi pada UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Selanjutnya ini adalah tabel hasil analisis regresi. Dengan melihat tabel ini dapat kita ketahui bahwa nilai konstanta sebesar 3,648 menunjukkan nilai rata-rata variabel keberhasilan UMKM sebesar 3,648. Nilai koefisien regresi variabel X1 atau modal usaha sebesar 0,075 atau sebesar 7,5%, menunjukkan setiap perubahan variabel modal usaha sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan keberhasilan UMKM sebesar 7,5%. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel X2 atau penggunaan informasi akuntansi sebesar 0,737 atau sebesar 73,7%, menunjukkan setiap perubahan variabel penggunaan informasi akuntansi bertambah sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan keberhasilan UMKM sebesar 73,7%. Berikutnya adalah tabel hasil uji parsial atau uji T. Dapat kita lihat bersama melalui tabel ini yaitu pengaruh modal usaha terhadap keberhasilan UMKM berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai T hitung yaitu 0,759 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,984 dan nilai signifikansi 0,450 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel modal usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo. Atau hipotesis 1 ditolak. Kedua, pengaruh penggunaan informasi akuntansi terhadap UMKM berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai T hitung 7,272 lebih besar dari T tabel 1,984 dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo atau H2 diterima. Selanjutnya ada tabel hasil uji simultan atau uji F. Berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa diperoleh nilai F hitung sebesar 30,295. Sedangkan F tabel pada tingkat signifikasi 5% dan derajat bebas pembilang atau DFL sebesar K sama dengan 2 dan di derajat bebas penyebut atau DF2 sebesar N kurang K kurang 199 kurang 2 kurang 196 adalah sebesar 3,09. Jika kedua F ini dibandingkan, maka nilai F hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari F tabel dan nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian lebih kecil dari nilai alfa 0,05, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa modal usaha dan penggunaan informasi akuntansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan UMKM di Kota Gorontalo. Yang terakhir ada tabel koefisien determinasi. Berdasarkan tabel ini dapat disimpulkan besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan dengan angka adjusted R-square adalah sebesar 0,374 atau sebesar 37,4%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 34,7% variabilitas keberhasilan UMKM dapat dijelaskan oleh variabel modal usaha
dan variabel penggunaan informasi akuntansi. Sementara untuk sisanya 62,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai mapping penelitian, analisis regresi sederhana, dan analisis regresi berganda. Jika banyak kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.